tantangan dan peluang dalam analisis kebijakan publik. Di dalam bab tersebut ada subbab, ada 3 subbab, yaitu ada tantangan metodologis, tantangan kontekstual, dan peluang inovasi dalam analisis kebijakan. Nah, di dalam tantangan metodologis itu ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, pendekatan politik, dan interdisipliner. Nah, tantangan dari pendekatan ekonomi ada data yang ada mungkin tidak lengkap yang diambil dari Smith dan Wang tahun 1965, ada kompleksitas ekonomi diambil dari Stiglitz tahun 2000, terus resistensi terhadap perubahan diambil dari Linlong 1959, yang terakhir memprediksi dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi bisa sangat sulit karena banyak faktor eksternal diambil dari Hansen tahun 2020. Nah, yang kedua ada pendekatan sosial. Tantangan dari pendekatan sosial yaitu ada kompleksitas dan dinamika sosial diambil dari Granovetter tahun 2017. Banyak aspek sosial yang sulit diukur secara kuantitatif diambil dari Putnam tahun 2000. Yang selanjutnya subjektivitas dan bias menjadi hal yang lumrah diambil dari Goulet 1933. Pelibatan masyarakat dan keterbatasan representasi diambil dari Arnstein tahun 1969. Konflik nilai dan kepentingan diambil dari Habermas tahun 2017. Yang terakhir ada mengevaluasi dampak sosial dari kebijakan bisa menjadi sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya, diambil dari Ronald tahun 2006. Yang kemudian yang ketiga ada pendekatan politik. Tantangan pendekatan politik yaitu ada dinamika kekuasaan dan pengaruh interaksi kekuatan politik yang diambil dari Lowy 1964. Kompromi dan negosiasi diambil dari Rosenberg dan Elster tahun 1990. Yang selanjutnya ada siklus politik, ada diambil dari Baumgartner, FR, dan Jones tahun 1993. Yang kemudian ada polarisasi politik, yaitu ada dari Fiorina et al. 2008. Yang kemudian ada isu etika dan keadilan semakin meningkat, diambil dari Petit 1974. Kemudian ada implementasi keberlanjutan adalah hal yang dilematis, diambil dari Hill, M, dan Hook tahun 2009. Yang kemudian yang terakhir ada pendekatan interdisipliner. Tantangan pendekatan interdisipliner yaitu kesulitan integrasi pengetahuan diambil dari Jurnal dan Rank tahun 2003. Kemudian ada kolaborasi dan keterlibatan multi pihak menjadi kompleksitas tersendiri diambil dari Pohl dan Hadorn tahun 2008. Kemudian ada kesulitan dalam pengukuran dampak sosial serta ekonomi diambil dari Raffert dan Funtowicz tahun 2015. Kemudian ada keterbatasan sumber daya diambil dari Sala tahun 2019. Yang terakhir ada keterbatasan institusional dari Pierce tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada mengenai tantangan kontekstualitas. Kebijakan publik seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks yang mempengaruhi proses analisis dan implementasi kebijakan. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang harus dipahami dalam konteks analisis kebijakan publik. Yang pertama, ada kompleksitas isu publik. Isu-isu kompleks seperti perubahan iklim tidak hanya melibatkan berbagai aspek ilmiah dan teknis, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala utama dalam menyediakan fasilitas dan layanan, sehingga hal ini mengharuskan pengambilan kebijakan publik yang harus melakukan alokasi sumber daya yang cerdas dan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak terbesar bagi masyarakat. Dan yang ketiga ada perubahan sosial dan teknologi. Misalnya, kemajuan dalam teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan warganya dan mengumpulkan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Di sisi lain, perubahan sosial seperti meningkatnya kesadaran lingkungan telah mendorong permintaan untuk kebijakan yang lebih progresif terkait dengan perlindungan lingkungan. Yang keempat, politik dan konflik kepentingan. Tantangan ini seringkali menjadi objek strategi politik dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti opini publik, kampanye publik, atau agenda kepentingan khusus dari kelompok tertentu, sehingga pengelolaan konflik yang seharusnya menjadi sehat itu mencerminkan kepentingan kelompok yang dominan juga kepentingan masyarakat. Yang kelima, ada ketidakpastian dan risiko. Mengidentifikasi dan mengelola ketidakpastian itu membantu meminimalkan risiko yang terkait dengan kebijakan publik. Pendekatan adaptif juga memungkinkan untuk pemerintah menyesuaikan kebijakan publik mereka dengan kondisi baru atau perubahan yang tidak terduga, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai bab 7 yang mana mengenai tentang tantangan dan peluang peluang inovasi dalam analisis kebijakan publik. Baik, pada inovasi kali ini dapat dijelaskan bahwasanya atau dapat dimaksud bahwasanya inovasi di sini mengartikan sebuah gagasan ataupun ide dari suatu produk maupun informasi yang dihasilkan oleh suatu teknologi yang akan yang diharapkan nantinya dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Nah, dan inovasi di sini juga diharapkan dapat terlibat pada proses pembuatan si kebijakan tersebut melalui proses modifikasi. Nah, secara konseptual, inovasi kebijakan publik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Policy Innovation, New Policy Direction and Initiative. Yang mana pada inovasi kali ini dimaksud bahwasanya pada suatu kebijakan diperlukannya suatu inisiatif dan juga arah kebijakan yang baru. Karena pada prinsipnya seharusnya setiap kebijakan yang akan ditetapkan atau diputuskan itu harus memuat sesuatu hal yang baru. Jadi bukan sesuatu hal yang lama gitu. Jadi kebijakan sebelumnya dimodifikasi untuk menghasilkan kebijakan yang dapat menemukan solusi baru. Nah, kemudian yang kedua, menurut konseptualnya juga, inovasi in the policy making process, yang mana pada inovasi kali ini itu lebih difokuskan pada inovasi yang mempengaruhi pada proses pembuatan maupun proses perumusan suatu kebijakan. Nah, pada inovasi kali ini juga, contohnya diberi gambaran seperti pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, itu tuh beberapa peran-peran masyarakat ataupun peran-peran stakeholder itu sangat sedikit sekali untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Nah, oleh karena itu, pada inovasi konseptual yang kedua ini diharapkan ketika ingin memunculkan suatu inovasi, masyarakat maupun stakeholder ini dapat dimunculkan gitu. Jadi dapat dilibatkan untuk mendapatkan suatu ide atau gagasan baru ketika ingin merumuskan suatu kebijakan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, ada Policy to Foster Innovation and its Diffusion, yang mana inovasi terakhir ini dimaksud pada mengenai suatu kebijakan khusus yang diciptakan dengan tujuan dapat mendorong atau menyebarkan dan juga dapat mengembangkan inovasi dalam setiap sektornya, kayak gitu. Kemudian inovasi pada analisis kebijakan ini juga secara konseptual pada dasarnya itu diartikan sebagai perubahan cara pandang maupun masalah yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu solusi baru untuk di masa depan. Nah, peluang inovasi dalam analisis kebijakan publik ini juga pada dasarnya itu cakupannya sangat luas dan sangat banyak gitu ya, beberapa faktor untuk dijadikan peluang agar menimbulkan suatu inovasi. Nah, tapi pada kali ini saya akan memberikan 5 gitu faktor atau peluang-peluang yang sekiranya bisa untuk menimbulkan inovasi-inovasi baru gitu. Yang pertama, yaitu melalui penggunaan big data dan analisis data, yang mana kita dapat memanfaatkan pemanfaatan data besar yang sumbernya itu dapat dihasilkan dari media sosial, sensor IoT, kemudian data administrasi, dan dapat digunakan untuk menganalisis tren dan juga pola yang relevan dalam kebijakan publik. Kemudian yang selanjutnya kita juga dapat melalui analisis prediktif, yang mana pada analisis ini itu dapat menggunakan algoritma machine learning gitu, yang mana dapat menganalisis dampak dari kebijakan sebelum diimplementasikan ke depannya. Kemudian yang kedua, tadi sudah sempat disinggung mengenai partisipasi dan keterlibatan publik. Nah, ini tuh sangat-sangat penting gitu ya, ketika kita melibatkan suatu masyarakat maupun stakeholder gitu dalam pembuatan si kebijakan tersebut. Yang mana ketika kita melibatkan mereka, itu tuh akan memberikan pandangan-pandangan baru gitu, atau kayak pendapat-pendapat dari masyarakat. Kemudian juga bisa menggunakan platform digital gitu untuk menarik si partisipasi publik tadi. Nah, kemudian juga bisa menggunakan crowdsourcing. Nah, yang mana ini tuh memanfaatkan ide dan umpan balik dari publik untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, kita dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, yang mana pada pendekatan ini kita tuh melakukan kolaborasi antar bidang agar dapat menciptakan kebijakan yang komparatif. Misalkan antara bidang 1 dengan bidang 2 kita melakukan kolaboratif untuk membuat suatu kebijakan baru gitu, untuk menghasilkan inovasi dari kebijakan yang baru. Kemudian yang kedua, memanfaatkan wawasan ilmu perilaku agar dapat merancang kebijakan yang lebih efektif yang nantinya dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat, kita dapat menggunakan teknologi digital dan infrastruktur gitu. Nah, apalagi di tengah zaman yang semakin berkembang gitu, teknologi yang semakin berkembang, kita bisa memanfaatkan hal tersebut gitu untuk bisa menemukan peluang-peluang inovasi baru untuk menetapkan suatu kebijakan kayak gitu. Yang mana misalnya bisa menggunakan GIS untuk analisis spasial dan visualisasi data yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti perencanaan kota dan juga manajemen bencana. Kemudian juga dapat menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan publik. Nah, yang terakhir yaitu inovasi dalam metodologi penelitian, yang mana kita dapat menggunakan metode eksperimen lapangan untuk menguji gitu dampak kebijakan sebelum diterapkan secara keseluruhan atau secara luasnya kayak gitu. Kemudian juga dapat menggunakan simulasi komputer dan pemodelan matematis untuk mengevaluasi berbagai skenario kebijakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan mungkin sekian dari kami gitu ya mengenai materi bab 7 atau juga mengenai materi tentang tantangan dan juga peluang inovasi dalam analisis kebijakan publik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.